Elegan Radio 95,7 FM. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kerabat elegan Anda kaum muslimin dan muslimat. Alhamdulillah sore yang lumayan cerah. Kita masih diberi nikmat sehat juga umur panjang, sehingga kita bisa melanjutkan program spesial Elegan Radio, yakni Dai Ramadan. Kerjasama antara Elegan Radio 95,7 FM, radio paling istimewa, dengan keluarga besar para penyuluh agama Islam Kemenak Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kita sampai di hari ke-28, tepatnya hari Jumat 28 Maret 2025. Ini bertepatan dengan 28 Ramadan 1446 Hijriah. Dan sudah duduk di depan saya Bapak Ustadz Agus Rahman, sarjana hukum. Beliau adalah penyuluh agama Islam dari Kecamatan Gunung Terang. Adapun judul ataupun tema yang akan disampaikan untuk sore hari ini, yakni menjaga keistiqomahan di akhir Ramadan. Bagaimana? Apa itu istiqomah? Terus hal-hal apa yang sesuai dengan materi, silahkan disimak sampai nanti lebih kurang 1 jam. Langsung kita sapa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Pak Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Dan sesuai dengan materi yang sudah saya sampaikan, silakan waktu secukupnya kami berikan kepada Pak Ustadz. Monggo. Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Monggo Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. An Aisyah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala asru ay al-asrul akhiratu min ramadana syadda mi'zaruhu wa ahya lahu wa qada ahlahu, amma ba'du. Hadratal mukarramun, para alim ulama yang dimuliakan oleh Allah dan yang kami hormati, kepada keluarga besar Kementerian Agama Tulang Bawang Barat, Bapak Kemenak yang kami hormati, Bapak Kasibimas yang kami hormati, pada seluruh pegawai Kemenak Tulang Bawang Barat yang kami hormati, rekan-rekan penyuluh yang kami hormati, dan kepada kru Radio Elegan semuanya yang kami hormati, kepada Bapak Seno yang kami hormati, dan seluruh pemirsa Radio Elegan se-Nusantara, bahkan mancanegara. Iya. Luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan sore hari ini kita sama-sama mendengarkan, walaupun lewat suara, lewat Radio Elegan,
mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan ditulis sebagai amalan solihan makbulan. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, rahmat salamnya Allah semoga tetap terlimpahkan ke pangkuan baginda beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya fid dunya hatal akhirat. Allahumma Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pendengar radio elegan dimanapun Anda berada. Baginda Nabi menjelaskan dalam hadisnya, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu lahu ma taqaddama min dambi. Jadi bahkan ayat-ayat yang lain banyak menjelaskan tentang Ramadan. Di sini barang siapa yang menjalankan puasa Ramadan imanan, dalam keadaan iman, wa ihtisaban, dan mengharapkan ganjaran, ghufirallahu ma taqaddama min dambi, maka Allah akan menghapus atau maghfirah kepada dosa-dosa yang sudah lewat. Terus di sini lafadz ghufira ayatullah li wajhillahi wa sawabahu, yaitu kita mencari ridho Allah. Setelah ridho Allah kita cari wasawabahu, maka Allah akan memberikan kita maghfirah. Wa huwa maf'ulu li azrika alladhi qablahu wa taghfirul lahu bidzalika shahirun. Oleh karena sebab itu, marilah di akhir-akhir Ramadan ini kita giatkan, kita semangat lagi dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Sebab apa? Aisyah radhiyallahu anhu qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'asru ay al-'asrul akhiratu min Ramadana sadda mizaruhu wa ahya lailahu wa aqada ahlahu. Aisyah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, idza dakhala al-'asru, dikala masuk di bulan atau di tanggal ke-10, akhir 10, di akhir Ramadan, ay al-'asrul akhiratu min Ramadana sadda mazirahu, yaitu baginda Nabi menguatkan tali pinggangnya. Nah, mizarahu di sini aitizalun nisa'u wa ahyahu nafsahu bisahril lail, yaitu beliau mengajak istrinya wa ahya nafsahu bisahril lail, dan menghidupkan pada malam-malam di akhir bulan Ramadan. Dengan apa? Dengan zikir, dengan berdoa, dengan bersolawat, minta maghfirah kepada Allah. Wa ahya lailahu, dan baginda Nabi juga wa aqada ahlahu, dia rajin membangunkan dari anak-anaknya, istri-istrinya untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini sering terjadi bagi kita, bahkan keluarga kita sendiri, untuk izalahu nisa ini sulit. Apalagi kadang-kadang sang perempuan ini tidak berpuasa, Pak Seno, dalam arti halangan. Iya, kedatangan tamu rutin. Nah, ini kadang-kadang sulit. Iya. Sulitnya gimana? Kadang-kadang umpama kita panggil istri dengan panggilan Dek, ya tolonglah bangun, nanti temanin sahur, atau bikinin teh atau kopi, atau masak biar hangat. Kadang-kadang sang istri menjawab, bangun sendirilah, aku nggak puasa. Nah, ini kan mergo raposo jadi terus aras-arasen. Nah, ini padahal di akhir Ramadan ini luar biasa. Walaupun seorang perempuan ini tidak puasa, kalau suaminya ini puasa, ya harus bangun. Kewajibannya tetap dijalankan. Nah, ini
Ini yang sering terjadi kan kayak gitu ini. Ya. Nah, malah kadang-kadang ini sang suami suruh nget jangan sendiri, nget sendiri jangannya. Nah ini kan kurang harmonis. Nah ini. Padahal baginda Nabi sadda maizarahu wa ahyalallahu wa aqadu ahlahu. Inilah pimpinan fid dunya hatal akhirat. Baginda Nabi ini mengajak kepada sang istrinya, kepada anaknya, supaya apa? Bersama-sama beribadah kepada Allah, tidak mementingkan dirinya sendiri. Tidak. Nah ini baginda Nabi. Lalu Aisyah radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah ara'aita in alimta ayyulailati lailatul qadri. Ara'aita di sini adalah bermakna akhbar nih, yaitu memberi kabar. Ketahuilah sesungguhnya Lailatul Qadar ma aqulu fiha qala qauli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Menjelang akhir-akhir Ramadan ini kita beristiqomah, yaitu supaya apa? Supaya mendapatkan, kalau kita ingin ya Lailatul Qadar. Ini kalau kita inginkan. Nah, ini. Tapi ya luar biasa, untuk jalan ke situ memang tidak mudah lah. Ya mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar. Nah, walaupun ya kita selaku orang awam ibadahnya ya kayak gini, kita berdoa. Sebab apa? Baginda Rasul itu memberi ijazah supaya berdoa. Doanya apa? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah ini langsung dari Rasulullah Pak Seno ini. Nah ini. Wa yustahabu tu'afiha li anna halalatal qadar fiha ahkamul ibadi fitil kasanah. Nah ini. Jadi tilafat anni itu ada tafsirannya wa yustahabbu fiha li anna lailatul qadri fiha ahkamul ibadi fitil kasanah. Jadi disunahkan berdoa di malam Lailatul Qadar bagi seorang abad, yaitu setiap tahun sekali itu berdoa Allahumma innaka afun tuhibbu afwa fa'fu anni. Sebab apa? Wa yaqa'us sawaba liman wafaqqiha walada lam naksif lahu. Nah, mudah-mudahan kita semua minta maghfirah kepada Allah, karena Allahumma ya Allah innaka afuun, sesungguhnya kami mohon maghfirah kepada Engkau ya Allah, tuhibbu afwa fa'fu anni. Barang siapa yang di situ minta maghfirah kepada Allah, maka Allah itu pun senang. Tuhibbu afwa fa'fu anni, maka Allah akan memberi maghfirah kepada orang-orang yang di situ mau meminta maghfirah. Nah ini adalah kesempatan kita di bulan Ramadan atau di akhir Ramadan ini berlomba-lomba beribadah kepada Allah. Supaya apa? Mudah-mudahan dosa-dosa kita yang lampau dapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, terus pembahasan yang namanya istiqomah. Istiqomah itu menurut para alim ulama itu bermacam-macam istiqomah. Ada menurut ba'du ulama minal istiqomati akhadal misa fi alamil arwah wa yaqulu al istiqomah fi dhuhri wa batin. Itu juga ada. Terus di sini kita akan membahas yang namanya istiqomah beribadah di akhir Ramadan. Yang pertama, qala al-faqih Abu Lais, alamatul istiqomatu ayyara'i asra asya faridatan ala nafsihi. Istiqomah itu ada 10 bagian. Nah ini istiqomah Pak. Entah itu di akhir Ramadan atau enggak di akhir Ramadan.
Nah, banyak istiqomah itu. Tidak harus di akhir ya. Nah, itu istiqomah. Yang pertama, al-awalu hifdzul lisani anil ghaibati. Yang pertama itu kita itu harus menjaga lisan dari ghibah. Apalagi di bulan Ramadan ini. Betul-betul kita dididik. Nah, ini di madrasah yang luar biasa, dididik betul. Mulai hauliyah, qauliyah, fi'liyah kita semua. Hifdzul lisan anil ghaibah. Karena apa? Baginda Nabi menjelaskan al-insanu salamatul insan fil hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung pada lisannya. Nah, dan susahnya ini ada istilah lisan tak bertulang. Jadi kalau sudah nerocos itu ya seperti apa ya, sesuatu kalau nggak ada tulangnya kan apa, lembek banget ya Pak ya. Itu. Jadi sangat dengan mudahnya begitu. Dan ada istilah juga lidah itu lebih tajam daripada pedang. Benar. Menarik ini, jadi harus dijaga lisannya. Terus berikutnya Pak Ustadz, monggo. Terus yang pertama hifdzul lisanil ghaibah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, wala yaktabu ba'dakum ba'don. Ini udah jelas. Jangan sekali-kali di antara kita satu dengan yang lain itu bahasa Jawanya itu ngerasani, kalau bahasa Indonesia itu rasan-rasan. Ini biasanya identik dengan ibu-ibu ya. Nah, ini. Apalagi pas ngumpul petan. Maaf Bu, tapi untuk era-era sekarang jarang kok ibu-ibu yang petan ya. Itu. Rebonding sekarang ini musimnya. Jadi kesempatan untuk rasan-rasan itu. Tapi momen rasan-rasan kayaknya tidak hanya di itu aja Pak, masih kalau kita amati memang ya. Tapi banyak yang rasan-rasan baik kok. Monggo dilanjut. Nah, ini yang pertama di bulan suci Ramadan ini, apalagi di akhir-akhir Ramadan, istiqomahkan kita. Istiqomah dalam apa? Yaitu jangan santai lesan kita untuk ngerasain orang lain. Wala yaktabu ba'dakum ba'don. Ini diistiqomahkan walaupun tidak di bulan Ramadan. Nah, ini. Yang nomor 2, wasani al-ajtinabu an su'idonna. Ini adalah kita itu harus menjauhi perkara-perkara don. Nah, ini don ini Pak. Perkara don. Don itu adalah penyono. Prasangka. Prasangka. Ya, berprasangka. Ini mesti prasangka jelek ya. Nah, itu. Apa? Suudon. Don itu. Ini terjadi nih. Iya. Apalagi ini, mohon maaf, ini sebentar lagi insyaallah hari Senin lah kita ya, hari Idul Fitri. Insyaallah ya. Ibu-ibu itu wah, itu paling beli baru aja ngeridit itu beli baju itu. Ini kan udah don ini. Ya, nah, ini nggak boleh. Larinya tetap ke ibu-ibu ya. Nah, ini hati-hati, jangan santai. Walaupun tetangga punya apapun, jangan santai kita suudon. Kita harus husnudon aja lah. Iya, dibatin aja lah. Misalnya ada rapat-rapat yang negatif, cukup dibatin. Nah, itu. Karena Allah pun menjelaskan dalam Al-Quran, ijtanabu kasiron minadoni ina ba'dadoni ismun. Karena sesungguhnya orang-orang yang memiliki prasangka don kepada orang lain itu adalah ismun, dosa Pak. Iya. Nah, itu. Maka kita pun harus istiqomah, betul. Itu berarti kalau prasangka buruk dosa, kalau kita berprasangka baik gimana Pak? Nah, itu enggak dosa. Enggak dosa. Nah, dapat pahala enggak? Pahala itu. Oke. Masih monggo. Terus yang nomor 3, wasallisu ala ajtinabu anisahriyati, yaitu anisahriyah itu adalah menghina atau mengolok-ngolok orang lain. Ini pun nggak boleh ini. Jangan menganggap diri kita ini paling hebat, paling kuat, paling pintar, yang lain nggak ada apa-apanya. Meremehkan. Nah, ini dilihat sebelah mata. Nah, ini. Memandang. Nah, ini jangan santai ini. Anisahriyah ini. Sebab apa? Allah pun melarang keras dalam Al-Quran. La yaskharu qaumun min qaumin asa ayakunu khairan minhum.
Janganlah sekali-kali kau menghina kepada kaumin dari kaum yang lain. Nah, ini sering terjadi nih Pak Seno. Iya. Ini di antara kita pun kadang-kadang begitu, menganggap ibadah si A itu kurang baik, lebih baik ibadahku, akhirnya menghina begini dan begitu. Ini tidak boleh. Nah, la yaskharu qaumun min qaumin, jangan. Asa ayakunu khairan minhum. Jangan-jangan yang kita olok-olokkan itu lebih baik daripada kita. Nah, ini. Makanya jangan mengelok, cukup dibatin. Kadang ada yang istilahnya nyolong petek ya. Yang di awal kita kira alah cuma segitu aja. Ternyata setelah tampil ternyata meleset apa yang kita batin, begitu sering terjadi. Itu. Ini masih ada Pak Ustadz, kalau kita break sebentar gimana? Silakan Pak. Jadi tadi sudah disampaikan masalah menjaga istiqomah itu lisan. Kemudian jangan berprasangka buruk. Terus tidak boleh menghina orang lain. Oke, untuk kerabat elegan, kalaupun Anda mau berpartisipasi di program Dai Sore, kalaupun misalnya ada yang mau dipertanyakan, mau ditanyakan, silakan. Yang pasti ini harus tetap yang ada hubungannya dengan tema, yakni menjaga keistiqomahan di akhir Ramadan. Ya, ini komentar sudah banyak banget Pak. Namun sebelum saya bacakan komentar, juga ada WA ini dari Pak Samiran Prokimal ini Kota Bumi, Lampung Utara. Kita lanjutkan dulu tema kita. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Oke Pak Ustadz, kita sapa dulu, enggak apa-apa? Iya. Siap. Gantian. Ya. Ada Pak Ahmad Sukron. Assalamualaikum Mbah Seno dan Bapak Yai Agus, selamat mengudara. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak Ahmad Sukron. Sama. Juga ada Pak Ahmad Dawam. Mantap Romo Yai. Pak Seno sehat selalu, nyaman batiknya. Alhamdulillah. Mas Ahmad Dawam. Juga ada Mbak Sri Aryani. Assalamualaikum Bapak Nyimak. Oke, terima kasih untuk Mbak Sri Aryani, ini dari Lampung Utara. Juga jauh ini Pak Ustadz, ini mulai berdatangan pendengar-pendengar juga yang melihat program Dai Sore lewat live streaming Facebook Elegan Radio. Ada Mas Rahman, ini warga Kampung Banten Diski, Medan, Sumatera Utara. Sudah jauh. Hadir. Wah ya, benar jauh. Medan. Kalau ke sini ongkosannya banyak ini. Juga ada Mas Samsul Hidayah, ini juga nggak kalah jauh, menyimak dengan program Dai Sore menjaga keistiqomahan di akhir bulan puasa bersama Bapak Ustadz Agus Rahman, Sarjana Hukum. Oke, ini dari Purwokerto, Ngadiluweh, Kediri Selatan, Jawa Timur. Terima kasih Mas Samsul Hidayah. Ada ini nggak asing kalau yang ini. Pak Yahya Mustafa. Alhamdulillah, semoga ilmunya bermanfaat Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Juga waalaikumsalam, selamat sore. Terima kasih untuk Mbak Lale-Lalela yang ada di Pesawaran. Selamat semangat Ustadz Agus. Mas Seno memang mantap bersama Elegan. Oke, terima kasih untuk Pak Ustadz Dimas Ustadz Rojikin, ini dari Batu Putih. Kerabat Elegan, tema kita makin mendekati hari Lebaran ini makin menarik, yakni menjaga keistiqomahan di akhir bulan Ramadan. Dan kita kembali ke Bapak Ustadz Agus Rahman, Sarjana Hukum. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Oke Pak Ustadz. Nah, sekarang adalah yang keempat. Warabbi'u ghadul basara anil muharrami. Ini adalah yang keempat, yaitu apa namanya dia? Mengeramkan mata. Memejamkan mata, merem. Nah, dalam artian gini, jangan sekali-kali mata kita itu melihat hal yang diharamkan oleh Allah atau yang tidak diperbolehkan. Oke, ini jaga mata ya, jaga penglihatan. Nah, ini dari maksiat tentunya. Nah, ini yang berat ini, Pak. Apalagi bulan puasa kita pergi ke pasar, ke pusat-pusat keramaian. Ini memang tanpa disadari mata kita ini memandang suatu hal yang sebenarnya itu bisa lama-lama bisa mengurangi nilai puasa kita. Nah, gitu ini, Pak Ustadz, ya.
Aku jadi bingung nih Pak. Walaupun nggak di pasar, di HP pun ini. Oh iya. Padahal kita tiap saat ya yang dijujuk tuh HP, pulang terawih pegang HP, mau tidur HP. Dan ini ternyata memang banyak apa ya, konten-konten yang nakal. Nah, yang viral. Tapi viral muharram itu yang diharamkan. Oke, sangat menarik. Nah, oleh karena sebab itu kita itu harus istiqomah. Dalam artian istiqomah, jangan sampai mata kita melihat barang yang diharamkan oleh Allah. Kulil mu'minina yaghdu min absarihim. Maka ini betul-betul bagi orang-orang yang mukmin itu kita harus menjaga yang namanya absar atau penglihatan yang diharamkan oleh Allah. Kira-kira nah ini kadang-kadang ini anak muda ini yang sering terjadi ini, walaupun ya usia-usia 40 tahun ke bawah ini kadang-kadang untuk mengendalikan agak sulit. Juga mayoritas yang pegang HP memang yang seusia muda ya. Kalau yang tua kita ini cuma seperlunya aja. Apalagi yang era bapak-bapak kita malah nggak mudeng dengan HP. HP Android apalagi sampai iPhone nggak mudeng. Jadi, maka di bulan Ramadan ini betul-betul kita adalah dalam pendidikan bulan Ramadan ini kita jaga penglihatan-penglihatan yang diharamkan oleh Allah. Yang nomor 5, sidqul lisan, yaitu kalau bicara itu harus benar, jangan sampai goroh. Bohong ya. Nah itu. Ini berarti hampir sama dengan yang pertama tadi. Lisan itu, kalau lisan yang pertama tadi nggak boleh ngerasani ya, ngomongin jeleknya orang, gibah ya. Nah, nggak gibah. boleh. Kalau ini kita itu harus ini bicara benar. Jangan sampai bohong, apalagi di bulan Ramadan ini. Nah, ini. Biasanya kalau bohong itu tong kosong berbunyi nyaring. Nah, ini sering terjadi ini. Kadang-kadang ditelepon ini Pak. Iya, nyampe mana? Udah nyampe setengah perjalanan, padahal belum jalan, masih di rumah. Nah, ini jangan santai lah. Bareng di video call rawani. Ini adalah yang nomor 5. Wa idza qultum fa'dilu. Dikala kita itu berbicara, kita itu harus betul-betul adil. Iya, ke-6 Pak Ustadz ya kayaknya. Yang masih ke-5 itu. Oh, masih ke-5. Wa idza qultum fa'dilu. Tadi penjaga mata. Oh iya, nomor ke-4. Nomor 5. Aku sing kecepatan nulis iki. Nah, makanya sebelum kita bicara dengan orang lain, maka kita harus berpikir dulu. Kira-kira ini nanti kalau saya bicara seperti ini menyakitin hati orang lain apa tidak? Betul. Nyinggung apa tidak? Nah, ini betul ini. Sebab apa? Yang pertama tadi itu karena lesan itu kalau sekali bicara menyakiti orang lain, ini bertahun-tahun nggak hilang Mbak Seno. Nggak hilang. Beda kita luka karena kena silet atau apa itu kalau udah sembuh dah ya. Tapi kalau luka hati karena omongan orang lain itu biasanya emang susah. Nah itu. Ini terutama perempuan juga. Nggak apa-apa larinya ke ibu-ibu yang mulai disibukkan dengan aktivitas di dapur, biasa persiapan untuk lebaran. Oke. Sampai kalau malam itu terawih ibu-ibu sepi, tapi kalau pagi di pasar mulai ramai. Ya dilanjut Pak Ustadz, monggo. Terus sekarang adalah yang nomor 6. Itu harus istiqomah. Wasaddisu al-anfaku fi sabilillahi ta'ala. Qala Allah Ta'ala, anfaku min thayyibah maka sabatum. Kita itu harus mencari pekerjaan itu yang bagus dan yang halal. Jangan sekali-kali kita mencari pekerjaan yang di situ secara syariah diharamkan, apalagi itu untuk makan sang anak dan istri. Itu harus istiqomah, mencari rezeki pun harus istiqomah. Walaupun kondisi ekonomi pas-pasan, apalagi ini jelang Lebaran, kita emang untuk kebutuhan meningkat drastis. Jadi kita harus tetap fokus untuk pekerjaan yang halal. Gitu Pak Ustadz. Betul ini. Karena makanan yang kita makan itu kan
akan menjadi darah. Iya. Jangan betul. sampai darah kita itu Kotor. Nah, Dengan hal-hal yang haram atau yang haram. Aku sesuai saya dadi ustad iki. Nah. Terus monggo. Terus Lajeng. yang nomor 7 sekarang Oke. berarti. Wasabi'u ala yasrifa li qawlihi wala tabdiro tabdiron. Nah ini jangan sekali-kali kita itu israf. Israf itu leluian, berlebih-lebihan. Nah ini. Iya. Ini Iya. walaupun di situ halal nanti bisa menjadi haram. Menjadi haram karena Contoh makan. terlalu warak atau Nah, kewarekan. akhirnya muntah. Iya, sampai untuk ruku aja tuh bermasalah di perut. Nah, betul. Apa enak tetap yang sedang-sedang ya Pak ya. Nah, betul. Ada istilah juga setelah kamu makan sebelum kamu kenyang. Itu Nah. maksudnya jangan sampai kita makan tuh berlebihan sampai kewarekan. Terus kalau zaman cilik saya dulu Pak Ustadz itu sampai ada istilah saking kewarekan sampai perutnya dikeroki pakai centong Iya. gitu loh. Kalau ini dulu saya pernah Pak, tapi masih sekolah SD itu waktu dulu. Kalau sekarang enggak saya. Oke, monggo. Nah, ini berarti apa namanya tadi? Israf ini Serap berlebihan. yang sering terjadi itu kembali lagi ke perempuan ini, Pak. Mohon maaf untuk ibu-ibu juga Anda remaja putri calon ibu rumah tangga ya. Memang bukannya apa-apa. Ini memang kenyataannya begitu Pak Ustaz. Monggo. Sering terjadi itu apa seorang perempuan itu? Itu di apa namanya itu ya? Maca itu bahasa Indonesianya apa, Pak? Oh iya, berhias. Nah, berhias itu kan itu sering israf itu. Wah, Iya. akhirnya melebihi daripada target itu. Ya alisnya wis duwa didawake, dikandelke gitu ya Pak ya. Nah, itu. Terus lu ambene digawe waping. Nah, itu. Jangan sampai israf kita itu, jangan sampai. Ya sedeng-sedeng saja. Nah. Maca ya maca, merawat diri ya merawat diri cuma Gitu. yang luas saja lah. Jangan sampai israf. Koyo arep jaran. Wala tabtiron. Jangan santailah kita itu israf. Nah. Terus yang nomor 8, alayad libal ulu wal kabiro li nafsihi. Nah ini orang-orang ini yang ke-8 ini merasa orang-orang yang luar biasa lah. Orang-orang yang gede, gumede, sombong. Betul. Nah ini jangan santai. Walaupun diri kita bisa, walaupun kita semua miliki, mulai entah itu dari harta, pangkat, jabatan, istri 2 atau 3, Iya, jangan betul. sombong. Mengatakan orang lain, wah kamu lu nggak bisa seperti saya, itu kan udah sombong Pak. Sombong. Nah, Padahal enggak maksudnya enggak bersyukur ya bahwa itu sebenarnya cuma titipan yang nanti kalau sudah waktunya tetap diambil kembali kepada Allah ya Pak Ustaz. Betul. Oke, alhamdulillah istri saya 1 Pak. Terus Itu adalah termasuk dari istiqomah batiniah kita. Iya. Jangan sampai memiliki sifat-sifat sombong. Sifat sombong itu kan sifat setan. Nah, itu setan. Karena apa? Di waktu setan itu untuk bersujud kepada Nabiullah Adam, dia kan berontak. iya enggak mau ya. Nah, dia merasa Bangkang. bangkang. Nah, itu saya loh kejadiannya dari api. Api ya. Adam Atau dari Adam tanah. cuma dari tanah masuk saya harus sujud. Nah, gitu loh. Oke. makanya sifat-sifat sombong itu adalah sifatnya setan. Oleh karena sebab itu kita harus istiqomah batiniah, jangan santai. Di batin kita itu memiliki sifat-sifat seperti itu. Nah ini. Ini masih banyak materinya Pak Ustadz. Oh, silakan. Jadi kita masuk kembali ke yang sudah juga kita masuk ke session pertanyaan Pak Ustadz ya. Iya, siap. Nanti keburu Pak Ustadznya pulang malah. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan.
Terima kasih untuk Mbak Yanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Seputi Banyak, Lampung Tengah hadir. Oke, terima kasih hadirnya. Dan ini Pak Ustadz ada pertanyaan dari Pak Samiran. Oh iya. Pak Samiran Prokimel, Kota Bumi, Lampung Utara. Ini mau bertanya Ustadz, di luar tema nggak apa-apa ini Pak Ustadz? Insya Ya? Allah kalau bisa tak jawab. Oke, kalau nggak bisa ya nanti saya coba menjawab. Ya. Itu pun kalau saya bisa. Podo wae Pak. Pak Ustadz, bagaimana tanda-tanda puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Demikian pertanyaan saya. Atas jawabannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanda-tanda puasa kita diterima oleh Allah? Nah, ini Oke, monggo. tanda-tanda puasa diterima oleh Allah. Ini kita kembali di kitab Minhanus Saniyah. Itu ada yang namanya halawatul ibadah. Halawatul ibadah itu merasakan nikmatnya ibadah. Contohnya apa? Di bulan Ramadan ini secara syariah kita, contoh ini secara syariah, seandainya di perjalanan kita kan boleh mokal itu kalau udah ada 80 pos. Tetapi di situ belum ada 80 pos kok mokel, kan rasanya nggak enak, itu ganjel rasanya. Wah, kok seperti ini, perasaannya nggak enak. Ketun banget gitu. Nah Pak, itu ya? begitu juga halawatul ibadah puasa ini. Kalau kita merasakan nikmatnya ibadah, itu tanda-tandanya merasakan nikmat ibadah itu loh, nikmat. Itu bukan hanya puasa saja, itu minimal kayak gini. Cuman di dalam puasa ini yang tahu ganjarannya itu hanya Allah yang tahu. Yang tahu hanyalah Allah. Kita hanya bisa merasakan halawatul ibadah, nih, manisnya ibadah. Ini. Makanya di dalam hati itu, kalau hati ayam itu kan bisa dilihat, Pak Seno. Betul. Tapi kalau hati manusia itu tidak bisa dilihat. Perasaan. Nah, itu kalau hati itu udah dijaga oleh malaikat, si kolbun itu, maka si setan itu ngincem terus Pak. Kapan itu golek lenane. Nah, malaikat itu keluar dari batin orang itu, aku akan masuk, akan rusaknya. Makanya pikiran-pikiran orang yang nggak positif, negatif, terus itu kan hatinya seperti itu, dalam hatinya itu. Nah, makanya yang Bapak dari Kimal, Kota Bumi, Lampung Utara. Nah, itu Pak Samiran. Kalau Bapak itu udah bisa merasakan halawatul ibadah, itu sudah minimal lah, pokoknya enak itu dirasakan. Nah, itu. Monggo Pak, saya jenengan jawab. Oke. Kalau saya nggak ada, itu kayaknya jawaban jenengan udah pas. Ya memang kalau kita ibadah kita diterima apa enggak itu tergantung dengan hati kita. Kalau hati kita merasa tenang, itu yakin deh kalau ibadah kita. Tapi kalau kita gelisah dan lain-lain itu kita juga karena gelisah itu merasa kalau kita belum sempurna ibadahnya, makanya hati kita juga bertanya, ini ibadah saya diterima apa enggak. Jadi masih ragu. Jadi gitu Pak ya. Jadi Was-was kalau berarti. itu berarti masih kita merasa masih banyak kurangnya. Kalau kurang kan otomatis Allah pun mau menerima juga masih pakai pertimbangan. Betul, gitu. betul. Ini untuk pertanyaan. Kemudian pertanyaan ini masih ada 2 pertanyaan Pak. Terus apa itu, ini kan kalau musim puasa ini kita enak makan buah ya, untuk berbuka puasa, terutama buah yang datangnya ini identik dengan Ramadan, yakni buah kurma. Tapi yang saya tanyakan bukan buah kurma, Pak Ustadznya ada apa enggak. Pertanyaan saya, apa itu buah iman Pak? Buahnya iman. Saya pernah dengar ternyata yang punya yang menghasilkan buah-buahan tidak hanya pohon, namun ada juga yang dinamakan buah iman. Monggo. Nah, ini sedikit nyeleneh pertanyaannya. Ya, ini enggak menyeleneh Pak. Enggak nyeleneh. Tidak Pak. Karena apa? Orang-orang puasa itu kan ya ayyuhalladzina amanu, kan orang-orang yang beriman Pak. Hai orang-orang yang beriman, itu diwajibkan iman atas dirimu untuk berpuasa seperti Nah itu makanya iman itu ya nggak nyeleneh. Nah, itu diterangkan dalam kitab Tambihul Ghafilin dari Abi Bakar Ar-Razi, al-imanu fi qalbi mu'minin kasajjarati laha sab'atu angsonin. Jadi iman yang di dalam hatinya orang-orang mukmin itu kasajaroh,
seperti buah. Itu ada 7, Pak. Ada 7 buah. Itu makanya iman itu berbuah itu ada 7 bercabang-cabang. Yang pertama, wasnu yuntaha illa qalbihi, supaya itu nyampe ke hatinya mukmin. Wasamaratu sihatul iradah, akan membuahkan sihatul iradah. Itu apabila ada nasihat bagus, dia nerima, Pak. Nah, enggak ngengkel. Enggak ngeyel. Nah, betul itu. Kalau orang Jogja tuh ngeyel. Enggak demonan, jadi bilangin bagus saja. Manut. Wah. Manut untuk kebaikan ya. Sok tahu, sok gini ya. Tapi kalau orang beriman, sihatul iradah itu tanda-tandanya imannya udah berbuah. Nah, itu. Terus wa husnu yungtaha ila lisanihi. Ini sama yang seperti tadi, yaitu bisa menjaga lesannya. Nah, itu bisa menjaga lesannya. Wa samarusidil maqalah. Sama seperti tadi juga, kembali sebenarnya pembicaraannya itu harus sidik. Nah, ini harus benar. Wa husnu yuntaha ila rijalaihi wa samaratu masa ilal jamaah. Terus kakinya itu melangkah kepada tempat-tempat yang positif. Iya. Nah, jangan sampai yang negatif. Itu. Wa husnu yuntaha ila yadaini wa samaratu atau sedekah. Begitu juga tangannya, Pak. Sering memberi sedekah, kebaikan kepada orang lain. Wa husnu yuntaha ila ini. Begitu juga sama, Pak. Matanya juga melihat kepada yang dilihat, nikmat-nikmatnya Allah. Oh, berarti ini pertanyaan saya tetap ada hubungannya dengan tema. Alhamdulillah. Betul. Ternyata jawabannya luar biasa. Dari satu buah pertanyaan buah iman ini ternyata banyak. Ada 7 apa berapa itu? Ya, 7. 7. Oke. Ini untuk materi pokok masih apa? Masih. Kalau enggak, saya masih ada satu pertanyaan Apa lagi. itu, Ini. Berarti untuk jawaban apa itu buah iman sudah rampung? Ya, apa belum? Sama, Pak. Oh, sama dengan apa tadi apa masalah istiqomah. Istiqomah ya. Istiqomah itu sama. Jadi untuk ini waktunya juga tinggal 7 menit, Pak Ustaz. Iya. Asik banget ya, 3 jam coba. Berarti Pak, ini kita rampungkan temanya yang istiqomah yang ada 8 tadi. Ini kan masih 6, Pak ya. Oh ya, 10 ini masih 7, kurang 3 lagi, Pak. Tadi yang ke-8 kayaknya luar biasa itu tadi, Pak. Oke, dirampungkan ya, Bapak. Ini sebenarnya saya masih ada satu pertanyaan, tapi nggak apa-apa. Penting dirampungkan dulu sesuai materi yang ada. Ya, betul. Oke, monggo. Kita kembali ke istiqomah yang nomor 9. Oke. Wa tasyi'ul muhafadzati ala shalawatil khamsi liqad ta'ala hafidhu ala salati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang nomor 9, kita itu harus menjaga sholat 5 waktu pas waktu atau tengah-tengah waktu. Wusta wa qumu lillahi qanitin. Nah, ini sholat ini jangan santai kita tinggalkan karena hukumnya adalah fardu. Nah, ini ya, seperti kemarin pernah ada pertanyaan, orang menjalankan ibadah puasa namun tidak sholat. Itu ternyata sholat termasuk bagian daripada istiqomah. Istiqomah, betul. Nah, itu. Terus yang terakhir nomor 10, al istiqomatu ala sanati wal jamaah wa ana hada siratul mustaqimah fatabi'u wa la tattabi'us sabila fatafarraqu bikum an sabilihi. Yaitu kita harus istiqomah menjalankan ibadah-ibadah yang difardukan oleh Allah. Ini kita harus betul-betul istiqomah. Jangan sampai tidak istiqomah, walaupun badai menerba kita tetap kita jalankan yang namanya ibadah fardhu. Contohnya adalah sholat. Nah, ini dan puasa ini termasuk ibadah fardu. Nah, ini monggo Pak Seno. Berarti ini masih ada satu pertanyaan bisa terjawab, Pak Ustadz ya. Yes. Sekaligus nanti setelah menjawab pertanyaan dari saya mengingat waktu ini masih tersisa 5 menit, langsung ke kesimpulan. Iya. Ini pertanyaan sebenarnya beberapa kali sudah pernah ditanyakan juga disampaikan.
Namun karena kita sudah memasuki tinggal hitungan berapa hari? 4 hari ya? Ya, ini 3 hari. Ya, 3 hari. Jadi biar kerabat elegan itu pendengar bisa kembali menguatkan imannya ya. Benar-benar momen Ramadan ini benar-benar berkesan, yakni apa itu keutamaan sebenarnya daripada bulan Ramadan. Itu Pak, monggo. Nah, ini sering terjadi. Ini adalah motivasi yang luar biasa. Karena bulan Ramadan itu kalau tidak tahu ilmunya Pak, ini menjalankan ibadah itu kan malas sekali. Nah, ini. Padahal baginda Nabi menegaskan, la ta'lamu ummati ma fi ramadana litammanu atakuna sanata kullaha ramadana. Seandainya umatku ini tahu Pak Seno, Ramadan itu enggak hanya 1 bulan, tapi antakuna sanah 1 tahun. Nah ini seandainya tahu. Sebab apa? Li'annal hasanata fihi mujtama'atan. Sesungguhnya kebagusan semuanya itu dikumpulkan. Wa ta'atu makbulatun. Taat diterima. Wa da'watun mustajabah. Doa diistijabah. Wadunubu maghfirah, dosa-dosa diampuni oleh Allah. Wal jannatu musaqatun, surga menanti kita lahum kepada orang-orang yang berpuasa. Ini luar biasa Pak. Ini seandainya tahu umat-umat ini bukan 1 bulan, 1 tahun puasa ini Pak. Ini karena semua kebaikan dikumpulkan. Iya, jadi 1 bulan terasa sebentar ya. Pak Ustadz, ya. Ke kamera sambil untuk dokumentasi kita. Monggo dilanjut ke kesimpulan. Ini waktunya masih ada berapa menit Pak? 3 menit lagi. 2 menit, monggo. 2 menit. Nah, oleh karena sebab itu, marilah kita bersama-sama menjaga keistiqomahan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Karena apa? Orang yang berhasil di bulan Ramadan ini adalah nanti Pak Seno, setelah pasca Ramadan. Semuanya sesuai dengan Ramadan. Apanya itu? Mulai hauliyah, kauliyah, fi'liyahnya, semuanya sama seperti Ramadan. Jangan dikurang-kurangin. Itu adalah istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan bisa istiqomah dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapat maghfirah dari Allah. Sebelum saya akhiri, marilah kita bersama-sama mohon ampun kepada Allah dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Awal hingga akhir kami mohon maaf lahir batin. Kami akhiri dengan ucapan usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Kerabat rekan, tema yang cukup menarik sudah kita simak bersama, yakni menjaga keistiqomahan di akhir bulan Ramadan, yang sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz Agus Rahman, Sarjana Hukum, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Gunung Terang. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya, dan terima kasih untuk kerabat rekan yang sudah berpartisipasi, yang sudah kirim pesan WA, juga tulis komentar di live streaming Facebook Elegan Radio. Saya kembali mengingatkan untuk Anda bahwa Dai Ramadan untuk besok hari Sabtu 29 Maret 2025 akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ahmad Sukron, Sarjana Pendidikan Islam dari Penyuluh Agama Islam Kecamatan Lambu Kibang, dengan tema yakni menyambut 1 Syawal dan keistimewaan bulan Syawal. Akhirnya Senelegan juga Bapak Ustadz Agus Rahman, Sarjana Hukum, pamit dari program Dai Sore. Insyaallah bisa bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.